Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di Philip Webinar edisi hari Rabu ya, tanggal 31 Mei 2017 bersama saya Aditya Nugroho di sini dan rekan saya. Jasa Dimulya, selamat Iya, pagi. Pak Jasa pagi semua. Seperti biasa sebelum kita mulai, konfirmasi terlebih dahulu apakah gambar dan suara baik saya maupun Pak Jasa dapat terlihat dan terdengar dengan jelas. Terima kasih Pak Robert atas konfirmasinya. Baik, kita langsung saja ya untuk masuk sesi pertama akan dibawakan oleh Pak Jasa. Ya, baik, terima kasih. Untuk hari ini kami masih memproyeksikan IHSG akan bergerak melemah atau bearish dengan support di 5669 dan resisten level pada 5742. Untuk market driver hari ini, indeks saham regional pagi ini dibuka melemah ya, mengikuti pergerakan turun indeks saham di Wall Street semalam. Ini dipicu oleh ketidakpastian politik terutama di Eropa ya. Kita tahu bahwa dalam beberapa bulan ke depan akan ada pemilu di Inggris, Jerman dan juga Italia. Selain itu juga proses negosiasi Brexit juga baru saja dimulai. Untuk Inggris sendiri, polling terakhir memperlihatkan bahwa partai pendukung Perdana Menteri Theresa May, yaitu Partai Konservatif, berpotensi kehilangan statusnya sebagai mayoritas di Parlemen Inggris pada pemilu bulan depan. Masih dari Eropa juga kita tahu bahwa walaupun sudah dibantah, pemerintah Yunani menegaskan bahwa pihaknya tidak akan default untuk pembayaran utang bulan Juni nanti. Soalnya sebelum itu kan diberitakan di media massa Jerman bahwa Yunani tidak akan melakukan pembayaran karena peraturannya belum jelas, katanya seperti itu. Tapi itu sudah dibantah oleh pemerintah Yunani sendiri. Sementara kalau kita berbicara Jerman, dispute antara Perdana Menteri Angela Merkel dengan Donald Trump ini semakin memanas dan kayaknya mengarah pada personal ya. Soalnya kan kita tahu waktu di Berlin Presiden Trump waktu ketika bertemu dengan Perdana Menteri India tiba-tiba mengatakan bahwa Amerika mengalami defisit perdagangan Jerman memiliki surplus perdagangan yang sangat besar terhadap Amerika dan ini tidak bisa dibenarkan. Sementara itu juga Trump mengkritik Jerman yang memberikan kontribusi kepada NATO lebih sedikit. Harusnya Jerman tuh menanggung biaya NATO lebih besar gitu. Jadi Amerika merasa tertipu aja selama ini gitu kan. Jadi itu kesannya jadi dapat mengganggu aliansi di Eropa lah kalau begitu. Sementara untuk dari sisi makroekonomi, pagi ini data yang keluar adalah data industrial output untuk bulan April Jepang yang tumbuh 4,4% secara month on month ya. Ini adalah yang terbesar ya sejak Juni 2011 yang waktu itu pertumbuhannya sekitar 4,2%. Ini memberi indikasi bahwa memang ekonomi Jepang ini memasuki kuartal 2 ini dengan catatan yang baik ya, seiring dengan permintaan luar negeri terhadap produk-produk Jepang yang terus bertumbuh sehingga sektor ekspor terutama dari barang-barang industrial ini diyakini mampu menopang pertumbuhan ekonomi Jepang untuk tahun ini. Sementara juga pagi ini ada rilis data manufacturing PMI dari Tiongkok untuk bulan Mei yang tetap di level 51,2 untuk selama 2 bulan beruntun ya. Masih bertumbuh berarti ya? Iya. Tidak ada perbaikan dan tidak ada pemburukan. Jadi sementara untuk non manufacturing PMI-nya itu tumbuh ke level 54,5 setelah pada bulan sebelumnya itu berada di level 5,54 yang merupakan level terendah dalam 6 bulan terakhir. Jadi ya sudah ada awal-awal tanda rebound sih, cuman masih sangat awal sekali. Ya, lalu untuk IHSG sendiri mungkin kalau kemarin kita lihat pagi sempat menguat ya, namun akhirnya kembali ditutup melemah justru. Jadi ini kita sambil menantikan data inflasi ya Pak ya, mungkin mudah-mudahan bisa mendorong kembali, bisa ada gairah di market untuk bisa mendongkrak IHSG kembali. Nah kalau kita lihat secara chartnya IHSG, ya ini kemarin membentuk hammer kalau secara candlestick dan peluangnya, makanya kita tadi membuat rekomendasi cenderung untuk bearish hari ini karena memang peluangnya masih agak terbuka lebar untuk menuju area support di mungkin 56 ya jika ada koreksi cukup dalam. Jadi
Jika sudah ada profit, mungkin bisa coba take profit dulu sebelum nanti arah ke depannya seperti apa. Nah, kalau kemarin kita lihat memang untuk market asing sendiri masih posisi net buy tipis, tapi tidak mampu bergerak signifikan. Oh ya, sebelumnya saya ingin memperlihatkan bagaimana cara melihat apakah asing net buy atau net sell pada hari ini. Jadi kalau Bapak Ibu buka di Poems, di tradingnya, sebelah kanan ini ada local foreign. Ini tinggal diklik saja. Nah, untuk tampilan pertama ini adalah seluruh market. Nanti akan kebuka di sini posisi lokal itu jual beli berapa dan netnya berapa. Lalu di bawahnya asing foreign. Ini belum karena belum ada market jadi belum kelihatan di sini. Posisi netnya dia net kalau net sell dia akan minus dan merah, kalau net buy dia akan plus. Lalu juga untuk lihat saham per saham tinggal Bapak Ibu bisa ketikkan di sini, misalnya saham Telkom. Nah, di kotak bawah akan lihat broker mana saja yang melakukan net buy net sell. Di sini akan kelihatan dan bisa di sort, tinggal diklik di sini nanti kalau ada net buy net sell. Lalu juga total seluruhan untuk saham Telkom ada di kotak ini seperti tadi yang di IHSG. Jadi bisa dilihat di sini untuk posisi foreign net buy net sell di satu saham atau di market keseluruhan. Nah, ini untuk di Poems. Sekarang kalau di ProTrader sebelah mana? Kalau di ProTrader menunya ada di analisis. Jadi Bapak Ibu buka di menu paling atas yang analisis, lalu bawah local and foreign. Ini tampilan sama seperti di poems.co.id. Kalau dibuka default, dia akan langsung buka IDX seluruh market, dan kalau ingin buka saham per saham, tinggal diketik di kotak yang tersedia di sebelah ini. Tinggal nanti akan keluar dia untuk misalnya Adikarya. Demikian, mudah-mudahan bisa membantu untuk melihat foreign flow di pasar dan juga di saham-sahamnya ya. Oke, kita lanjut ya ke stock news. Ya, baik. Yang pertama adalah Pura Delta Lestari atau Demas. Demas membentuk perusahaan patungan atau joint venture dengan Pana Home Asia Pacific yang merupakan bagian dari Panasonic Group. Pana Home Asia Pacific ini bergerak di bidang pembangunan rumah. Jadi joint venture ini akan membangun konsep untuk area residensial yang sustainable di kota Delta Mas Cikarang. Jawa Barat, Indonesia. Berikutnya adalah PT Adi Sarana Armada atau ASA. ASA akan membagikan dividen tunai sebesar Rp7 per saham untuk tahun 2016. Dividen ini akan didistribusikan totalnya mencapai 23,6 miliar atau 38% dari laba bersihnya. Ya. Yang berikutnya adalah PT Dua Putra Utama Makmur atau DPUM. DPUM ini mentargetkan pertumbuhan ekspornya untuk tahun 2017 itu mencapai 60%. Ini lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi ekspor untuk tahun 2016 yang hanya sebesar 32% ya tumbuhnya. Pertumbuhan pasar ekspor ini dilakukan dengan menambah tujuan ekspor negara-negara tujuan ekspornya. DPUM ini kalau nggak salah hasil laut Pak ya, jadi ada udang, ikan itu untuk tangkapan makanan seafood ya. Dan yang terakhir adalah PT Aneka Tambang atau Antam. Antam telah memulai penjualan dari nikel ore atau biji nikel ya, ini yang levelnya rendah, sekitar 1,7% saja. Untuk awalnya Antam akan mengekspor 165.000 iron ore ini ke Tiongkok. Jadi ini mungkin cukup bagus ya untuk Antam karena produknya bertambah lagi gitu. Jadi ini mungkin yang kayak sisa-sisa mungkin ya, atau mungkin olahan tahap awal dari iron ore untuk tidak menjual tanah air lagi ke Tiongkok. Iya. Ya, berikutnya kita menantikan pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Jika ingin ada yang ingin didiskusikan, bisa dimasukkan di kotak yang tersedia. Ya, pertanyaan pertama dari Bapak Dedi Syahputra. Selamat pagi. Mohon analisis dan pendapat saham BNLI. Apa benar Stanchart sudah pasti akan akuisisi? Nah, ini ada kabar BNLI nggak Pak? Soal itu sih karena Stanchart ingin memenuhi compliance dengan peraturan
yang single present itu iya, namun kami detailnya masih menunggu ya Pak ya. Penggabungannya apakah antar merek Bank Permata ini akan hilang menjadi Stanchart Indonesia atau seperti apa, kami belum tahu teman. Kalau menurut jadi peraturan memang Stanchart memang harus menggabungkan dua anak usahanya di Indonesia ini menjadi satu. Mau nggak mau ya, karena ada Astra di situ ya, porsinya sama ya kalau nggak salah dengan Stanchart ya. Jadi entah dia akan mengakuisisi sahamnya Astra atau mungkin justru Astra akan memiliki entitas baru ini ya. Jadi kayak semacam swap aja. Jadi oke, jadi kita pasti menantikan seperti apa kelanjutan untuk di BNLI. Lalu dari Bapak Markus Putirai, saham INAF dan WSBP, reviewnya baik Pak. Coba kita lihat secara teknikal. Ya, INAF juga tampaknya kemarin juga masih lanjut pelemahannya ya, dan koreksi ya juga berpulang masih lanjut hari ini untuk menuju support pertama di kisaran MA20-nya di harga kisaran 3390 atau 3400. Namun jika ingin masuk, tunggu dulu Pak, kita lihat apakah support ini kuat atau tidak, karena kalau kita memang sampai kemarin ini stokastik masih baru memasuki area netral, jadi meninggalkan area overbought dan masih long way to go ini ke bawahnya. Jadi tampaknya support 34-nya ini juga mungkin bisa dijebol. Jadi masih wait and see, Pak, belum saatnya untuk masuk di saham INAF. Lalu saham WSBP, kemarin kita lihat cukup stabil lah WSBP-nya. Apakah kemarin juga bisa? Oh, oke. Koreksi kemarin ya. Ya. Coba ini tunggu dulu, ini di support 475-nya ini critical point. Kalau dia masih mampu bertahan dan memantul lagi, maka ini konfirmasi masih sideways ya Pak. Namun jika dia jebol, maka ini bad news dan peluang untuk terus terkoreksi dan membentuk harga historical new low ya, karena baru IPO. Historical new-nya menjadi terbuka lebar, dan kalau sudah tembus 475 itu masih uncapped area dan kita belum ketahuan area kemana. Jadi saran kami, jika belum masuk, wait and see saja dulu sampai ada konfirmasi either sideways trennya atau bisa kembali bangkit menjadi uptrend kembali. Tapi kalau secara fundamental saya rasa sih nggak ada masalah ya untuk WSBP. Lalu untuk Ibu Suryani, MLPL, apa kabar Ibu? MLPL apakah sudah bisa entry, dan Pakuan dan LPKR baik? Wow, oke, masih turun Bu. Jadi masih wait and see dulu Bu, tunggu sampai kita tarik sebelumnya ya. Ini ya ada area support di kisaran 225. Ibu ini sudah dekat ya, dan support ini sebenarnya tidak terlalu kuat, karena kalau support kuatnya jauh di kisaran 192 ya, 190 hingga 195 rentangnya untuk support berikutnya, jadi agak jauh memang. Dan kalau kita lihat dari slope penurunnya ini belum tajam. Iya, belum ada remnya nih kayak Ibu. Jadi masih wait and see saja untuk saham MLPL. Jika Ibu memang ingin masuk, mungkin bisa beralih ke saham-saham lain yang lebih ada peluang di sana. Lalu untuk Pakuan dan LPKR, Pakuan. Oke, untuk Pakuan juga masih tunggu dulu. Ini kita lihat ini baru hari kedua ya untuk koreksinya, dan cukup volatile. Dan kita lihat sepanjang dari awal tahun tampak bahwa saham Pakuan ini jika dia koreksi akan menyentuh Bollinger Band batas bawah. Jadi masih ada ruang sampai ke level 560, mungkin 550. Jadi tunggu di area tersebut Bu untuk bisa kembali akumulasi. Jadi sekarang masih di 60, masih agak jauh. Tunggu dulu Bu ya. LPKR. Next ada LPKR. Ya, LPKR. Nah, ini tepat di area support Ibu di 710 ya. Jadi ini spek buy, spekulasi belinya. Dan jika hari ini open di atas closing kemarin dan masih lanjut hijau, masih bisa diikuti, namun tampaknya kenaikannya akan cukup terbatas sampai mentok mungkin di level 750. Jadi
boleh coba trade buy, tapi perhatikan ketat jika seandainya tiba-tiba ada perbaikan arah dalam waktu 2 hingga 3 hari, karena kalau dari kenaikan kemarin ini hanya berlangsung sebenarnya 3 hari saja Bu. Jadi sudah kemarin hari pertama, mungkin sampai dengan hari Jumat nanti ya, karena besok libur kenaikannya. Next, Bapak Satria Dwi Saputra untuk ASII, BBNI, dan Mika. Oke, untuk Astra Internasional juga jangka pendek tampaknya peluang untuk koreksi ya Pak, dan jangka menengah kalau kita lihat di sini masih uptrend, namun ini sudah ada di bawah MA20 dan sekarang ini menjadi resisten cukup kuat nampaknya MA20, dan kalau dia konsisten di bawah MA20 maka peluangnya menjadi downtrend di saham Astra untuk jangka menengahnya. Jadi untuk jangka pendek bisa coba trade sell dulu, sell on strength di saham Astra, dan tunggu kita lihat tren depannya seperti apa, karena memang minim sentimen sekarang Pak ya, jadi juga susah untuk ada penolong ke atasnya. Lalu ada BBNI. BBNI masih going strong Pak sampai bulan keempat kemarin ya kayaknya. Walaupun harganya going nowhere, masih stagnan di kisaran 6.380 sampai ke resisten di kisaran 6.750, jadi mungkin bisa diterbitkan saja. Nah, dalam jangka pendek ini technical cukup menarik karena stokastik ada golden cross nih di area oversold, dan MACD masih ada peluang pelemahan sebenarnya, tapi ini agak mix ya. Jadi potensi bisa coba buy on weakness di kisaran 6475, namun sifatnya spekulatif dan test the market saja, jadi tidak untuk full power masuk di level tersebut, mungkin di level 6450 ya. Ya, 6450 boleh coba. Jadi kalau misalnya ada tarikan mungkin akan sampai ke level 6670 saja di kisarannya. Lalu Mika, mitra keluarga. Oke. Sloping down. Ini sudah sampai ke harga IPO ya. Dan ini sudah jebol support sebelumnya di kisaran 2025, dan kalau kita lihat sih ya ini peluang ke bawah masih ada, namun jika koreksi cukup dalam seperti ini biasanya akan ada technical rebound yang cukup lumayan, tapi hanya akan berlangsung 1 hari saja. Jadi seandainya 1 hari itu ada hijau, maka spekulasi bisa untuk beli, tapi jual juga hari itu juga. Cuman time frame-nya masih belum ketahuan. Kalau kita lihat slope-nya mungkin sudah mulai agak berkurang Pak Jasa ya. Tapi masih sangat-sangat spekulatif, jadi bisa diperhatikan. Kalau ingin masuk ketika sudah mulai ada hijau atau harganya lebih tinggi dari harga opening, namun untuk jual di hari itu juga. Jadi agak berisiko sebenarnya Pak Jasa ya. Ya mungkin bagi yang jantungnya kuat boleh coba, tapi kalau bagi yang masih meraba-raba, kami tidak sarankan untuk masuk dulu di saham Mika ini. Next ada Pak Made Indra, saham Mami. Masih belum ada tanda-tanda kehidupan kayak Pak di saham Mami ya. Jadi mungkin ini juga mungkin volume tidak terlalu liquid ya Pak Jasa ya. Jadi mungkin bisa cari di saham lain Pak untuk kalian sifatnya spekulatif, dan kalau spekulasinya sudah berjalan ini berlangsung 2 hingga 3 hari saja, jadi mungkin tunggu sampai ada kenaikan signifikan pada hari pertama beli, dan keesokan harinya bisa jual, atau lusa pagi-pagi sekali bisa langsung dijual. Pak Robert, untuk WOM Finance, HMSP, dan Pegas. WOM Finance, oke. Coba kita lihat fundamentalnya, ada yang menarik mungkin dari sisi fundamental. Top line-nya sih ada pertumbuhan ya Pak Jasa tampaknya, dan net profit-nya juga tumbuh dari 20 miliar menjadi 27 miliar pada Q1 2017 ini. WOM Finance kalau nggak salah lebih menyasar
motor, Motor roda dua bekas ya, motor bekas ya, Yamaha kalau nggak salah. Yamaha ya, Ya, oke. jadi memang sangat apa ya, Segmen tersegmen, sekali ya, iya. Dan kita tahu juga motor kan yang baru aja penjualannya agak agak lesu susah ya. yang sekannya apalagi. Dan um, pengalaman di multi finance tuh kalau barang tarikan atau barternya untuk motor ini besar sekali, jadi tingkat risikonya lumayan besar untuk kredit motor ya. Iya. Dan kalau PE ratio mungkin menarik ya di harga sekarang di 4,9 dan PBV 0,6, secara valuasi cukup menarik, tapi kita harus lihat secara core bisnisnya apakah ini memang berpeluang untuk bertumbuh atau cenderung stagnan ya. Kalau kita memang multi finance beberapa saat ini cukup agak berat ya kondisi bisnisnya ya. Dan kita dari technicalnya, nah technical ini ada rounding bottom dan tampaknya juga ada peluang Pak untuk rebound kembali menuju arah resistance ke 200, tapi perhatikan jika titik poinnya ada di level 177 Pak. Jadi ini level tengahnya. Biasanya kalau habis turun dalam, resisten berikutnya adalah tengah-tengah antara bottom dengan titik sebelum turun. Jadi kira-kira di 170, 177, 180 ya. Itu menjadi resisten pertama. Jika level tersebut bisa ditembus, maka arahnya kembali ke level sebelum turun 200. Namun jika level 177, 180 ini sulit tembus dan tampak sudah mulai tertahan, mungkin bisa coba take profit di area tersebut. Next ada HMSP. Rokok juga secara volume batang rokoknya berkurang, tapi secara angkanya ini naik karena memang ada kenaikan harga penjualnya, karena cukai naik langsung dibebankan kepada konsumen. Kita masih belum tahu sistem seperti itu akan bertahan berapa lama, konsumen bisa menahan kenaikan harga ya. Dan kalau kita dari harga sahamnya juga cenderung sideways dengan area support di kisaran 75 ini tampaknya, jadi mungkin bisa diteruskan saja Pak. Ini sudah mulai mendekati support, jadi bisa coba di colek-colek, jadi di bawah 3 di area 38 juga boleh ini, dan bisa take profit di kisaran 39 hingga 4.000 rupiah. Next ada Pegas. Pegas kemarin kembali tertekan ya, ini agak kecele juga karena waktu pekan lalu ini banyak dibeli asing. Tapi perhatikan nanti kalau asingnya seperti apa. Jika asing masih akumulasi tapi harga masih ditekan, nggak apa-apa, kita bisa averaging down. Yang kurang bagus adalah jika harga ditekan dan asing justru net sell. Itu lebih baik tahan dulu untuk masuk. Namun jika asing masih akumulasi beli, harga diturun, harga ditekan, boleh coba masuk mungkin sampai ke level 2380. Demikian Pak Robert. Lalu Bu Iren, saham Behit, Pika, dan Kalbe. Sahamnya Pak Haritanu, apa kabar ini? Ya, ini oke, 2 pekan terakhir rally Pak ya, kayak dari 120-an ya, naik sampai 135, dan mungkin ini bisa. Tapi volumenya segitu-gitu aja ya? Ya, volume juga nggak banyak, mungkin ini tarikan tidak lama lagi ya untuk menuju mungkin 140 sudah cukup berat. Kalau Ibu sempat ambil di posisi bawah, mungkin siap-siap untuk profit taking jika ada pemberian arah tiba-tiba. Karena kalau kita sebelumnya, ini kita tarik sebelumnya, ini di volatilitasnya lumayan serem Pak ya, jadi naik turunnya juga agak-agak jet coaster gini. Jadi kami sarankan sih untuk trading one day saja di saham Behit ini. Lalu ada Wijaya Karya. Ya, Wika arahnya jangka pendek masih terkoreksi, mungkin akan menguji kembali level 2170-nya, ini supportnya. Perhatikan jika ada pantulan di sana, baru boleh masuk lagi. Namun jika dia justru jebol ke bawah, tidak untuk masuk dulu di saham Wika. Jadi level 2170 sekali lagi, ini level penantian penting untuk saham Wika, apakah dia akan mantul lagi ke atas ataupun terjun ke bawah. Pun jika mantul, rentangnya masih saja akan sampai ke level 2350 untuk bisa take profit kembali. Lalu Kalbe. Ya, juga tampaknya datar-datar aja Pak ya.
supportnya di kisaran 14.90 Ibu, ini sudah mulai area support, mungkin bisa coba colek-colek buy on weakness di kisaran 14.90, dan nanti kalau sudah ada barang bisa di trade sell di kisaran 15.90 hingga 1.600. Masih sideways soalnya. Lalu untuk Mika, oke, Mika untuk masuk tadi sudah kita bahas sedikit Mika. Jadi kalau ada Jangan Mika, dulu tadi bilangnya. ya untuk Mika ini pun ada tarikan juga mungkin satu hari saja Pak. Jadi kalau hari ini buka dan ada hijau mungkin bisa coba ikut, tapi itu sifatnya high risk, jadi trading jangka pendek lebih baik jika ada untung mungkin bisa sekali dijual dan ada koreksi masuk lagi. Susah di terka ya untuk saham Mika ini karena memang kemarin turun sudah cukup dalam, jadi masih wait di sini. Nah pagi ini tampaknya dibuka menghijau ya, jadi untuk spekulasinya bisa, tapi kalau untuk Bapak ingin hold jangka menengah belum saatnya Pak untuk saham Mika. Pak Gilang Ramadan, untuk saham BBTN dan Telkom secara fundamental dan teknikal bagaimana Pak? Untuk entry di level berapa? BBTN ya. Pak Jasa kemarin BBTN di target berapa? Target price-nya kami dapat itu 2820. 2820 ya. Untuk Iya. fundamental Untuk juga 12 bulan ke depan. kalau sekarang kita PBV berapa nih untuk BBTN? 1, berapa? Masih menarik ya Pak ya? PBV 1,3 kali ya. Iya. Dan Masih. ini masih di bawah kalau kita lihat bank secara keseluruhan kan sekitar 2, sekian ya PBV-nya. Dan kalau kita bandingkan dengan 10 bank terbesar aja berdasarkan aset itu sekitar 1,7 lah kalau nggak salah bulan lalu ya. saya cek ya. Masih cukup menarik secara valuasi ya. Kalau teknikalnya ini masih ada di puncak, namun jangka pendek tampaknya ada peluang untuk koreksi dulu untuk menguji support MA 20 hari. Nah kita lihat nanti ketika ada jebol ke bawah apakah mampu membalik arah atau tidak. Kalau dia balik arah baru boleh ikut, balik arah naik lagi ya setelah ada koreksi ya, jadi itu baru boleh ikut. Namun jika dia masih bertahan jebol ke bawah, kami belum saran untuk masuk dulu di saham BTN untuk jangka pendek ini. Lalu Telkom juga fundamental kemarin Q1 masih bagus dan valuasi di level sekarang masih cukup menarik ya. Namun masalahnya kemarin ini ada genderang perang baru yang ditabuh oleh Indosat Ooredoo untuk tarif Rp1 per detik ya. Jadi balik lagi ke zaman Excel kayak dulu lagi, bakal perang harga. Ya, perang harga, dan pasti akan bleeding untuk operator seluler. Namun advantage dari Telkom adalah Telkomsel itu sekitar 170 juta pengguna, jadi dominan sekali. Dan waktu perang harga yang kemarin memang ada sedikit pengaruh ke Telkomsel, namun tidak besar dibanding dengan pengaruh di Indosat dan Excel sendiri. Jadi untuk ke Telkom mungkin akan ada sedikit glitch, tapi view kami tetap akan kuat untuk tahun 2017 ini secara fundamentalnya. Nah, balik ke harganya ini sedikit tertekan, dan 2 hari terakhir juga kalau kita foreign flow-nya ini asing net sell ya di saham Telkom. Apakah mereka take profit? Bisa jadi, namun melihat modal mereka juga ada di kisaran 4.300-an ini, mungkin harusnya mereka ada tarik dulu sebelum mereka benar-benar take profit di saham Telkom. Jadi jangka pendek selama dia tidak jebol di bawah level 4.300 ini masih bisa di hold. Agak yellow alert jika dia jebol di bawah level 4.3 Pak. Jadi sekarang Bapak jika ingin masuk agak ngeri-ngeri sedap juga Pak ya. Tapi kalau Bapak memang view-nya untuk medium dan long, nggak apa-apa untuk masuk di saham Telkom ini hingga akhir tahun. Jadi kalau Bapak untuk entry mungkin 43 boleh dicoba Pak di saham Telkom. Next ada Pak Wempi Tendean, saham Adaro Energi. Ya, kemarin masih turun ya kemarin. Adaro juga masih turun dan batu baranya agak sedikit naik. Nah, ini ini tampaknya kemarin jadi sideways ya rentangnya, ini nggak jelek-jelek amat lah. Mudah-mudahan masih bisa dijaga di rentang harga 1.400 hingga 1.500. Nah, meskipun kemarin sedikit slow down, namun kalau dari sisi histogramnya MACD ini masih going strong. Artian masih ada peluang bagi saham Adaro untuk menguat, di mana MACD maupun stokastik juga mendukung. Jadi tunggu
Paling nyaman jika dia breakout level 1500 baru bisa kita menambah posisi, namun selama masih di rentang 14.6 hingga 1500 masih cukup untuk dikocok-kocok di harga tersebut. Next, Pak Erwin Atmaja, Wika, apakah sudah bisa masuk? Tadi sudah dibahas, coba kita buka sedikit pasca opening ya. Oke, ini tunggu dulu sih Pak, kayaknya hari ini mungkin masih flat ya, tapi open juga masih sama harga closing kemarin. Mungkin kalau hari ini bisa stabil, tidak dibawa atau di swing setelah intraday ke level 2250, jadi secara jangka pendek mungkin bisa masuk di level 2250 hingga ke 2280, tapi ini sangat-sangat spekulatif karena kalau kita lihat dari indikator stokastik juga masih di tengah jalan menuju arah ke bawah, dan MACD sebenarnya tren kenaikannya kemarin sudah mulai melemah dari histogramnya. Lebih baik masih wait and see kita gimana hari ini, karena kalau memang ada kenaikan drastis satu hari baru boleh ikut Pak, karena kita kenaikan sampai 2 hari saja, jadi hari pertama masuk, hari kedua kita jualan. Berikutnya Ibu Maria Lim, untuk Astra International dan BBNI apakah sudah bisa masuk? BBNI tadi coba ASI masih belum Bu, kami sarankan untuk wait and see dulu Bu tadi untuk BBNI ya, karena peluang untuk menjadi downtrend cukup terbuka di saham ini, jadi tunggu kita tren ke depan seperti apa. Lalu BBNI kita opennya seperti apa hari ini ya, open hijau. Nah BBNI ini bisa spek buy ya, speculation buy ya, di harga sekarang ini tampaknya ini minor support di kisaran 6475 dan resistennya ada di kisaran 6725. Jadi itu rentangnya bisa diperdagangkan, boleh dicoba Bu untuk saham BBNI ya. Lalu Ibu Emi, support dan target price untuk KBLI dan BNLI. Ya, KBLI ini masih ada di area support sekarang di level 480. Namun support berikutnya ada di harga 450 Bu. Jadi perhatikan level 2 support ini, jika dia jebol ke bawah maka arahnya kembali ke level 300. Namun jika masih bertahan ada peluang untuk pembalikan arah lagi menjadi uptrend. Namun jika Ibu ingin beli, tunggu sampai paling tidak ada kenaikan sedikit sampai ke level 510 baru boleh coba ikut di KBLI, atau ketika volumenya meningkat Bu. Kalau sekarang kan volumenya tipis ya Pak, katanya. Jadi kalau volume tipis juga harganya mungkin tidak akan kemana-mana. Next ada BNLI, tadi ada isu ya di berapa harga BNLI isunya. Nanti mungkin perlu dipantau harga isunya di berapa. Jika di bawah harga pasar, harga isunya, jadi tunggu saja untuk beli di pasar reguler di kisaran harga isunya. Sekarang ini pas ada di resisten Pak di 710 720, jadi mungkin bisa sell on strength di BNLI dan nanti tunggu kembali di kisaran 650 untuk kembali masuk. Sama-sama Bu Surin dan Pak Gilang. Terima kasih juga atas pertanyaannya. Ya, Pak Andi Setiawan juga tadi BNLI ya. Jadi BNLI satu, dia ada red issue. Dua, mungkin terkait single kepemilikan ya, dari BI. Kita harus lihat jika ada apakah dia akan exit dari BNLI atau justru dia akan memerge bisnisnya dari BNLI dengan atau dijual ke Astra, jangan-jangan. Bisa jadi. Tapi kalau lihat dari waktu kasus data terakhir yang bikin heboh kemarin, mereka tampaknya masih akan tetap megang ya BNLI ya. Soalnya kan Bank Permata ini kan retailnya gitu. Kalau Standard sendiri kan lebih ke korporasi ya. Iya. Sedangkan untuk retailnya mereka melakukannya melalui Bank Permata ini. Jadi bagi mereka sih Bank Permata ini harusnya cukup berharga ya untuk menjangkau pasar retail. Dan kalau kita lihat valuasinya kalau nggak salah cukup menarik ya BNLI ya. Kemarin kan karena memang tertekan oleh rugi bersih rugi 6 triliun itu. Kalau kita lihat valuasinya, PBV-nya ada di kisaran 0,75, jadi di bawah satu masih cukup atraktif, dan Bank Permata ini retailnya tadi besar, kartu kredit juga besar, bagus. Bank Permata, dan ada nama Astra juga di situ, jadi kepercayaan nasabahnya mungkin cukup besar di Bank Permata akan
apa ya, sayang mungkin bagi Santat untuk dilepas. Ada mungkin opsi seperti HSBC ya dengan Bank Ekonomi ya, Iya. dia merge dengan Bank Ekonomi dan menjadi entitas baru HSBC Indonesia. Berarti Bank Permata brandnya hilang gitu kan? Bisa jadi hilang, tergantung Stanchart. Stanchart dia kalau misalnya brand Permata lebih kuat, mungkin dia justru akan yang hilang Stanchart-nya. Jadi dia cuma semacam subsidiary aja dari Stanchart Group. Tapi kalau memang Stanchart brandnya lebih kuat daripada Permata, mungkin yang akan bertahan nama Stanchart-nya. Begitu Pak. Jadi kita masih melihat perkembangan dari BNLI, namun kalau secara valuasi ini cukup menarik saham BNLI untuk diperhatikan. Demikian. Ya, tampaknya sudah tidak ada pertanyaan Pak Jasa ya. Kita juga besok kita akan libur hari kesaktian Pancasila. Jadi tadi juga baru nyadar tengah 1 walaupun nggak merah. Kita akan jumpa lagi hari Jumat tanggal 2 Juni 2017. Terima kasih atas atensi Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi dan salam cuan.